Pemirsa, kasus dugaan pemalsuan surat rumah yang menimpa Elina Wijayanti yang berusia 80 tahun atau Nenek Elina terus bergulir di Mapolda Jawa Timur setelah melaporkan 5 orang atas dugaan tindak pidana pemalsuan akta autentik. Nenek Elina menjalani pemeriksaan perdana sebagai pelapor di Unit 1 Subdit 2 Harda Bangtah Ditreskrimsus Polda Jawa Timur di Surabaya pada Rabu 14 Januari 2026 kemarin. Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik mengajukan 48 pertanyaan yang berkaitan dengan riwayat tempat tinggal serta bukti kepemilikan bangunan di Jalan Dukuh, Kuwukan, Surabaya. Informasi lebih lengkapnya terhubung bersama kita rekan Nur Pamudi, wartawan Tribun Jatim. Rekan Nur Pamudi, silakan informasi terkini dari Anda. Oke, baik Justina. Dari pihak Nenek Elina atau Elina Wijayanti 80 tahun kembali mendatangi Mapolda Jawa Timur untuk menjalani serangkaian pemeriksaan atas dugaan kasus yang baru yang dilaporkannya, yang kedua ya, yakni kasus dugaan pemalsuan surat atau fakta autentik kepemilikan rumah yang menjadi objek sengketa yang sempat viral beberapa hari yang lalu, yang membuat bangunan rumah milik Nenek Elina ini dikuasai oleh beberapa pihak yang ditengarai bukan menjadi bagian dari Nenek Elina, kemudian dilakukan penyegelan dan dilakukan upaya perobohan. Nenek Elina ini kemarin menjalani agenda pemeriksaan pertama yang dijadwalkan oleh pihak penyidik Unit 1 Subdit 2 Harda Bangtah Ditreskrimsus Polda Jawa Timur. Kemarin Nenek Elina datang siang hari, namun proses pemeriksaan yang dijalani Nenek Elina ini beserta 4 orang lainnya, jadi ada 5 orang saksi yang menjalani pemeriksaan agenda yang sama seperti Nenek Elina ini, menjalani pemeriksaan yang cukup cepat, tidak seperti biasanya untuk penyelidikan tindak pidana lainnya yang berlangsung hingga pada malam hari. Agenda pemeriksaan ini berlangsung cukup cepat, mereka masuk sekitar pukul 10 atau pukul 11, kemudian sudah bisa keluar dari gedung Ditreskrimsus Polda Jawa Timur sekitar pukul 14.00 hingga atau 15.00. Dan kemudian ternyata Nenek Elina mengaku ditanyai 48 pertanyaan berkaitan mengenai riwayat tinggal di bangunan rumah menjadi objek sengketa yang saat ini sudah rata tanah ya kondisinya karena dirobohkan oleh pihak lain. Dan Nenek Elina juga sempat menceritakan kalau dirinya sudah tinggal di sana sejak tahun 2011 sampai 2025 hingga di ujung munculnya sebuah kasus pengklaiman bangunan rumah hingga berujung pada penyegelan dan perobohan bangunan rumah yang ditinggali oleh Nenek Elina. Dan ternyata Nenek Elina menceritakan juga kalau dirinya menemukan berbagai macam bukti surat yang sempat ditanyakan oleh pihak penyidik, yakni surat-surat itu adalah surat keterangan waris, kemudian daftar mutasi objek pajak, dan juga surat keterangan tanah atas nama Elisa Irawati dari pihak kelurahan setempat. Sosok Elisa Irawati ini adalah kakak sulung dari Nenek Elina. Mereka ini adalah 4 bersaudara ya. Untuk Nenek Elina ini adalah anak atau saudara paling bungsu, jadi yang paling kecil. Untuk kemudian disampaikan oleh pihak nasihat hukum dari Nenek Elina, pengacara Nenek Elina ini bernama Willem Mimparja. Bahwasanya pihak Nenek Elina ini selama tinggal di rumah tersebut tidak pernah dilakukan atau dikonfrontir atau diprotes oleh orang-orang lain terkait dengan keabsahan kepemilikan bangunan rumah. Cuma tiba-tiba muncul sosok yang bernama Samuel serta beberapa orang yang diduga merupakan anggota Ormas yang pada tanggal 5 Agustus 2025 datang mengklaim bangunan rumah tersebut dan melakukan upaya pengusiran paksa, penyegelan bangunan rumah hingga perobohan bangunan rumah pada Agustus 2025 kemarin, hingga berujung pada laporan kepolisian atas dugaan pasal 170 KUHP tentang mengeroyokan dan merusakan bangunan pribadi milik Nenek Elina. Akhirnya dilakukan penyelidikan oleh pihak Polda Jawa Timur dalam hal ini Unit 2 Subdit 4 Renakta Ditreskrimsus Polda Jawa Timur, dan berhasil menangkap 4 orang yang ditengarai terlibat dalam kasus itu. Dan salah satu dari tersangka itu adalah sosok Samuel
dan juga kemudian ada juga M. Yasin yang ditengarai diajak oleh Samuel untuk melakukan upaya-upaya pelanggaran hukum tersebut. Dan Nenek Elina, kemudian pengacara Nenek Elina, Willem Mintarja, menceritakan juga bahwasanya pihaknya menegaskan bahwasanya Nenek Elina sudah pernah melakukan konfrontir atau mengklarifikasi kepada pihak lurah setempat ketika muncul persengketaan atau muncul keberadaan orang yang mengklaim sebagai pemilik rumah yang sudah ditinggalinya lama itu. Pada pihak kelurahan ada 3 kali sesi klarifikasi mendatangi kelurahan tersebut, kami 2 kali pada bulan Oktober, kemudian 1 kali pada bulan September, dan ternyata sebenarnya berdasarkan informasi yang dihimpun oleh tim penasihat hukum, Nenek Elina masih mendapati bahwasanya pencatatan yang ada di kelurahan bangunan rumah tersebut adalah milik atas nama Elisa atau kakak sulung dari Nenek Elina yang sudah meninggal pada tahun 2017. Jadi memang muncul keanehan, tiba-tiba ada sosok lain yang mengklaim sudah pernah membeli atau menguasai rumah tersebut, yang surat-suratnya itu tertanggal pada bulan September 2025, atau tidak jauh dari kemunculan adanya kasus tersebut atau sengketa tersebut, orang mengklaim tersebut, yang disinyalir di situ adanya dugaan tindak pidana pemalsuan surat bukti fakta autentik mengenai kepemilikan surat rumah, sehingga pihak Nenek Elina melalui kuasa hukumnya membuat laporan kepolisian yang kedua mengenai dugaan pelanggaran pasal 393 ya, 391 maksud kami, dan 392 yang mengenai dugaan kasus tersebut, sehingga dilakukan serangkaian penyelidikan lanjutan dan kemarin Nenek Elina menjalani pemeriksaan perdana. Dan kami juga menyampaikan klarifikasi terhadap yang disampaikan oleh pihak Samuel, salah satu pihak terlapor dalam kasus ini, karena Mas Samuel ada sekitar 5 orang yang dilaporkan untuk kasus pidana baru, dugaan pelanggaran pidana baru yang dilaporkan oleh Nenek Elina ini. Samuel menceritakan klarifikasinya itu melalui podcast bersama Soleh yang dikenal sebagai seorang advokat, namun Soleh ini tidak dilepaskan sebagai pihak advokat atau pengacara dari Samuel ya, namun hanya sebagai advokat yang juga seorang influencer melalui kanal platform sosmednya yang cukup banyak followernya itu. Samuel meminta untuk disampaikan atau di-blow up klarifikasinya itu, yang menceritakan kalau Samuel ini sudah pernah membeli bangunan rumah tersebut di tahun 2014 dan itu sudah dicatat oleh pihak notaris, ada bukti surat AJB yang dimiliki oleh Samuel dan dibeli dari Elisa, jadi pihak pertama bertuliskan Elisa dan pihak kedua adalah pihak Samuel yang diklaim sudah pernah dibeli di 2014. Namun Samuel mengaku Elisa ini tidak pergi dari rumah tersebut karena meminta kepada Samuel minta izin untuk tetap tinggal di bangunan rumah tersebut karena ingin mencari tempat tinggal baru. Namun ternyata Elisa ini meninggal dunia pada 2017 dan akhirnya muncul upaya-upaya penguasaan dari pihak Samuel yang berdalih belum bisa melakukan penguasaan secara langsung pada tahun itu karena memang pihaknya masih akan menunggu proses dari nama, dan baru bisa klaimnya Samuel adalah baru bisa diurus pada tahun 2025 ini, di 2025 kemarin. Dan Samuel juga mengaku bahwa aku salah ketika melakukan upaya penguasaan secara sporadis dengan cara melibatkan massa, melakukan penyisiran, penyegelan, dan perubahan bangunan rumah. Dan dia mengakui kalau melakukan upaya tersebut tidak melalui proses pengadilan karena memang merasa proses pengadilan butuhkan banyak biaya dan makan yang lama. Dan biasanya Samuel juga mengaku siap bertanggung jawab atas berbagai macam hal yang akan melibatkan pihak kepolisian. Dia tetap akan bertanggung jawab jika mana memang kasus ini sudah bergulir ke pihak kepolisian dan terbukti memang pihak kepolisian sudah bertindak lebih cepat untuk melakukan upaya-upaya penindakan hukum yang akhirnya membuat Samuel ini diamankan sebagai tersangka atas pertama yakni dugaan pelanggaran pasal 170 pengeroyokan terhadap Nenek Elina yang kemarin di bulan Desember kemarin sudah dilakukan penahanan beserta dengan 3 orang lainnya. Terkait untuk kasus yang baru ini,
pihak polisian masih belum melakukan upaya penetapan tersangka apapun karena memang masih jalani serangkaian proses penyelidikan lebih lanjut yang dilakukan oleh unit 1 Subdit 2 Harda Bangtah di Treskrimum Polda Jawa Timur. Demikian reportase kami, Justina, kembali ke studio. Nah, terus tadi dijawab sama nenek sejak tahun 2011. Pertanyaan yang lain, ada berapa pertanyaan? Ini untuk saya pada Untuk nenek tadi. tadi ada 48 pertanyaan. 48 pertanyaan. Iya. Tadi suruh nunjukin apa aja. Iya, nih. Bukti-buktinya yang ditunjukkan kepada penyidik apa aja? Ini satu. Iya. Tadi surat keterangan waris, terus kemudian mengenai daftar mutasi objek pajak, terus berkaitan sama bukti apa tadi? Acara masih Bukan. Waris sudah. Ini surat keterangan Letter tanah. Tadi terdapat 48 pertanyaan. Terus kemudian ada beberapa yang poin-poin yang perlu digarisbawahi. Yang pertama berkaitan sama sejak kapan nenek sama penghuni rumah bertempat tinggal di situ, di rumah Kepokan itu. Terus kemudian setelah itu apakah selama ini sejak ditempati 2011 sampai 2025 terdapat ada keberatan atau pihak yang komplain seperti itu. Terus kemudian yang selanjutnya, apakah nenek pernah konfirmasi ke pihak kelurahan? Terus tadi disampaikan 3 kali, September itu 2 kali, Oktober 1 kali ke pihak kelurahan. Tadi ada cuma itu terkait dengan satu pertanyaan. Jadi itu kan yang hilang itu surat keterangan tanah tahun 2011 apa 2013 itu? 13 ya. Surat keterangan tanah atas nama Elisa Erawati. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.